Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Uzri Sabitul Azmi. Yang pertama merupakan mempelajari filsafat pendidikan Islam. Adapun kegunaan filsafat pendidikan Islam menurut Omar Muhammad At-Taubi As-Sabani antara lain ada 4. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam dapat membantu para perencana dan para pelaksana pendidikan untuk membentuk suatu pemikiran yang sehat tentang pendidikan. Yang kedua, filsafat pendidikan Islam merupakan asas bagi upaya menentukan berbagai kebijakan pendidikan. Yang ketiga, filsafat pendidikan Islam dapat dijadikan asas bagi upaya menilai keberhasilan pendidikan. Dan yang keempat, filsafat pendidikan Islam dapat dijadikan sandaran intelektual bagi mereka yang berada dalam dunia pendidikan. Sandaran ini digunakan sebagai bimbingan di tengah-tengah maraknya berbagai aliran atau sistem pendidikan yang ada. Kemudian, mengapa pendidikan Islam perlu dikaji? Karena masalah-masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan yang dibatasi pengalaman, tetapi masalah-masalah yang lebih luas, lebih dalam, serta lebih kompleks yang tidak dibatasi oleh pengalaman maupun fakta-fakta pendidikan dan tidak memungkinkan dapat dijangkau oleh sains pendidikan. Kemudian, pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat berasal dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam dan sophia artinya kebijaksanaan atau kearifan. Filsafat pendidikan Islam menurut John Dewey, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir intelektual maupun daya perasaan atau emosional menuju tabiat manusia. Abudin Natta juga menyimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam merupakan suatu kajian secara filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam meliputi aspek-aspek tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, peserta didik, metode, materi, evaluasi, dan lingkungan pendidikan. Masalah tersebut tersusun dan dilatar belakangi oleh pendidikan Islam. Pada filsafat pendidikan Islam diajak untuk memahami konsep tujuan pendidikan, konsep kurikulum, konsep pendidik, konsep peserta didik, konsep metode, konsep materi, konsep evaluasi, dan seterusnya yang dilakukan secara mendalam, sistematis, logis, radikal, dan universal berdasarkan tuntutan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologi, pendidikan Islam adalah hakikat dari kehidupan manusia sebagai makhluk berakal dan berpikir. Selanjutnya, pendidikan sebagai usaha pengembangan diri manusia dijadikan alat untuk mendidik. Kajian ontologi ini tidak dapat dipisahkan dengan Sang Pencipta. Allah SWT telah membekalkan beberapa potensi kepada manusia untuk berpikir. Jadi, ontologi filsafat pendidikan Islam adalah suatu cabang filsafat yang berkaitan dengan hakikat upaya pelaksanaan pendidikan Islam untuk memahami seluruh realita yang ada. Kemudian secara epistemologi disebut juga teori pengetahuan, yaitu suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan. Sedangkan pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berlandaskan atas dasar-dasar ajaran Islam, yakni Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Dengan kata lain, epistemologi filsafat pendidikan Islam adalah suatu cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan dalam lingkup pendidikan Islam, proses syarat batas validitas, dan juga hakikat dari pendidikan Islam. Kemudian secara aksiologi biasa disebut sebagai teori nilai. Aksiologi filsafat pendidikan Islam adalah cabang filsafat yang membahas tentang teori nilai dalam pendidikan Islam. Dasar aksiologis pendidikan adalah kemanfaatan teori pendidikan. Tidak hanya perlu sebagai ilmu yang otonom, tetapi juga diperlukan untuk memberikan dasar yang sebaik-baiknya bagi pendidik secara proses pembudayaan manusia secara beradab.
Aksiologi filsafat pendidikan Islam adalah suatu cabang filsafat yang membicarakan tentang teori nilai dalam pendidikan Islam. Nilai-nilai seperti jasmani, nilai yang terdiri atas nilai hidup, nilai nikmat, dan nilai guna. Nilai rohani juga yang terdiri atas nilai intelek, nilai estetika, dan nilai etika, serta religius. Penyebab negara-negara Islam tertinggal jauh dengan negara selain Islam. Menurut Arslan, beberapa sebab kemunduran Islam itu adalah kebodohan, ilmu yang tanggung, kemalasan, lemahnya semangat berkorban, dan hilangnya etos kerja, dinamisme, kepercayaan diri, dan keberanian. Arslan juga mengatakan dalam bukunya, sebab utama lain dari kemunduran Muslim adalah kekeraskepalaan buta mereka yang membuat mereka mempertahankan konvensi-konvensi usang. Sangat bahaya bagi sebuah negara adalah orang yang mengutuk semua yang lama sebagai absurd dan tidak bermanfaat, tanpa memberikan pemikiran kepada nilai intrinsiknya, hanya karena ia lama. Namun, yang lebih bahayanya lagi yaitu orang yang muncul dari aliran konservatif yang menghayal bahwa perubahan terlarang dalam semua hal. Dengan demikian, ultramodern yang canggih dan konvensionalis konservatif sama-sama menghancurkan Islam. Jadi, penyebab negara Islam tertinggal jauh dengan negara selain Islam diantaranya adalah kebodohan, kekurangan pengetahuan, kerusakan budi pekerti, kebejatan moral, dan kerusakan budi pada pemimpin dan sifat penakut dan pengecut. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya yaitu Arslan menganjurkan kembali kepada nilai-nilai Islam karena umat Islam terdahulu pernah berjaya dengan nilai-nilai Islam tersebut. Namun, Arslan juga menganjurkan umat Islam belajar dari Eropa dan Amerika serta Jepang dalam mencapai kemajuan. Untuk kembali bangkit dan meraih kemajuan yang tinggi, Arslan menyarankan jihad dalam pengertian pengorbanan jiwa dan harta dalam membangun peradaban. Peradaban barat dan peradaban maju manapun, menurutnya, menerapkan jihad dalam pengertian ini juga. Untuk meraih ilmu pengetahuan, misalnya bangsa-bangsa itu harus mengeluarkan dana dan sumber daya yang besar. Beliau mengatakan, contoh paling bagus adalah orang-orang Eropa. Pelajari mereka sebaik mungkin, kita tidak akan mendapati satu negara pun dari mereka yang ingin kehilangan identitas mereka menjadi orang lain. Inggris tetap menjadi Inggris, Perancis tetap menjadi Perancis, dan seterusnya. Arslan juga mengatakan bahwa setiap umat Islam yang hendak bangkit dan menyusul bangsa-bangsa yang maju pun bisa melakukan hal itu sambil tetap berpegang teguh kepada agama. Seperti halnya bangsa Jepang yang mempelajari segala ilmu Eropa tanpa terkecuali, namun tetap memegang teguh agama yang mereka yakini. Beliau juga mengatakan bahwa hal itu harus menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi, bukan aspirasi untuk menggapai kemajuan. Filsafat pendidikan Islam menurut Al-Ghazali, pendidikan seharusnya didasarkan pada niat baik untuk mencapai kebaikan moral dan spiritual, bukan hanya pengetahuan akademis. Etika dan moralitas menjadi fokus utama, dan pendidikan diharapkan membentuk karakter dan perilaku yang baik. Al-Ghazali mengemukakan sejumlah faktor pendidikan mencakup 1. Tujuan utama menuntut ilmu adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, dengan landasan utama dalam bidang pendidikan adalah Al-Quran dan Hadis. Kemudian yang kedua, seorang pendidik harus memiliki niat awal yang jelas, yaitu mendidik untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi teladan bagi murid-muridnya, dan memiliki kompetensi dalam mengajar. Yang ketiga, peserta didik juga harus memiliki niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, kurikulum sebagai alat pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan anak didik. Yang kelima, lingkungan pendidikan terdiri dari 3 bagian, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat.
Jadi menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia menjadi individu yang bermoral tinggi, kemudian mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat melalui pendekatan kepada Allah dengan ilmu yang diperoleh melalui proses pendidikan. Pemikiran Al-Ghazali mengenai pendidikan Islam perlu dipahami dan diterapkan dengan baik dalam proses pendidikan. Karena sejatinya manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi yang harus selalu berpegang teguh pada ajaran Islam dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Filsafat pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi, ilmu dan pendidikan merupakan gejala konklusif yang lahir dari terbentuknya masyarakat dan perkembangannya dalam tahapan kebudayaan. Pendidikan merupakan suatu proses di mana manusia secara sadar menangkap, menyerap, dan menghayati peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman. Terdapat 6 tujuan yang hendak dicapai melalui pendidikan, yaitu pertama, menyiapkan seorang diri dari segi keagamaan, kedua, menyiapkan seseorang dari segi akhlak, ketiga, menyiapkan orang dari segi kemasyarakatan atau sosial, yang keempat, menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan, yang kelima, menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, dan yang keenam, menyiapkan seseorang dari segi kesenian. Jadi, menurut Ibnu Khaldun, pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, akan tetapi juga untuk mendapatkan keahlian. Menurutnya, target pendidikan adalah memberikan kesempatan kepada pikiran untuk aktif dan bekerja. Pemikiran Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pendidikan bukan hanya mengenai penguasaan ilmu pengetahuan umum dan keagamaan saja, melainkan juga mempersiapkan seseorang agar dapat mencapai porsi yang sama dalam urusan ukhrawi dan duniawi, karena menurutnya pendidikan adalah jalan untuk memperoleh rezeki. Latar belakang timbulnya pembaharuan pendidikan Islam. Persinggungan antara dunia Islam dan Barat menyadarkan para pemikir Islam betapa umat Islam jauh tertinggal dari bangsa-bangsa Eropa. Keadaan tersebut segera mendapatkan respon yang beragam dari para cendekiawan Muslim dengan tujuan yang sama, yaitu kembalinya umat Islam dalam pentas percaturan dunia seperti masa kejayaan Islam masa lampau. Hal itu disepakati dapat dicapai melalui pembaruan pendidikan. Pembaharuan pendidikan pada dasarnya adalah pembaruan pemikiran dan perspektif intelektual yang dapat membentuk pola pemikiran yang beragam, yaitu pemikirannya secara murni ingin kembali pada ajaran Islam yang benar dan menolak segala apa yang datang dari Barat. Selain itu, latar belakang adanya pembaharuan Islam yaitu hilangnya pemikiran rasional yang digantikan dengan pemikiran statis, taklid, bid'ah, dan khurafat menjadi ciri dunia Islam saat itu. Hal ini menyebabkan adanya pandangan bahwa ilmu-ilmu umum dianggap makruh dan dihapuskan dari kurikulum madrasah. Tuhan, manusia, dan alam dalam kacamata filsafat pendidikan Islam. Tuhan dalam kacamata filsafat pendidikan Islam, pada hakikatnya setiap individu memiliki kecenderungan bawaan untuk mempercayai adanya sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Dalam ranah filsafat, beberapa filsuf menyebutkan sebagai penggerak pertama, pencipta alam, atau akal pertama. Dalam Islam, Al-Quran mengajarkan bahwa hadirnya Tuhan ada dalam diri setiap manusia, dan ini merupakan fitrah manusia yang ada sejak awal penciptaannya. Konsep ketuhanan dan keimanan yang terkumpul dalam kalimat tauhid ini dalam Islam merupakan dasar segala keyakinan yang dijelaskan Al-Quran dengan jelas, sehingga tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak mengetahuinya. Kemudian manusia menurut kacamata filsafat pendidikan Islam, yaitu Islam telah menjelaskan hakikat dan asal diri manusia, keistimewaan dan kelebihannya, tugasnya di dalam hidup, hubungannya dengan alam, dan semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Hakikat dan asal diri manusia berpangkal pada dua asal. Pertama, asal yang jauh, yaitu kejadian pertama manusia diciptakan dari tanah ketika Allah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ruh ciptaannya kepada manusia tersebut. Dan kedua adalah asal yang dekat, yaitu manusia diciptakan dari nutfah, diantaranya yang memuliakan dan melebihkan manusia
adalah bahwa Allah telah memberikan kepadanya kemampuan untuk belajar dan berpengetahuan serta membekalinya dengan segala peralatan kemampuan. Ya, sebagai manusia, tugas yang paling luhur manusia adalah beribadah kepada Allah. Kemudian alam menurut kacamata filsafat pendidikan Islam, yaitu menurut Al-Syaibani, alam semesta adalah segala sesuatu selain Allah. Menurut Quraisy Shihab, semua yang mewujud selain Allah, baik yang telah diketahui maupun yang belum diketahui manusia, disebut alam. Karena alam semesta bukan hanya langit dan bumi saja, tetapi meliputi segala sesuatu yang ada dan berada dalam keduanya. Dalam Islam, segala sesuatu selain Allah yang dapat diamati atau didekati melalui penginderaan manusia disebut sebagai alam syahadah yang merupakan sebuah fenomena. Sementara segala sesuatu selain Allah yang tidak dapat diamati atau didekati melalui penginderaan manusia disebut gaib, merupakan sebuah noumena. Noumena adalah segala sesuatu yang eksis tanpa bisa diamati oleh panca indera. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, alam adalah guru manusia. Kita dapat belajar dari sikap alam yang tunduk mutlak pada hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah. Alam semesta ini dapat dijadikan guru yang bijaksana. Belajar dari alam semesta adalah tujuan hidup manusia, dan secara filosofis, kedudukan alam semesta bagaikan guru dengan muridnya, pendidik dan anak didiknya. Bahkan alam semesta bagaikan literatur yang amat luas dan kaya dengan informasi aktual. Kontribusi tokoh-tokoh pendidikan Islam dalam ilmu pengetahuan sains. Akan ada 3 yang dibahas, yaitu Ibnu Rus, Ibnu Al-Haytham, dan Jabir Ibnu Hayyan. Yang pertama, Ibnu Rus. Ibnu Rus telah berhasil membuka cakrawala baru bagi dunia ilmu pengetahuan. Sejarawan Eropa mengenangnya sebagai jembatan pengetahuan antara timur dan barat, menghubung antara Islam dan Kristen. Beliau disebut-sebut sebagai perintis gerakan pencerahan di barat, idola baru dari kaum liberalis di Eropa. Dengan pemikirannya, Ibnu Rus berhasil menjadikan ilmu pengetahuan berkembang sampai ke dunia barat. Yang kedua ada Ibnu Al-Haytham. Tulisan mengenai mata karya Ibnu Al-Haytham menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengembangan sains di barat. Penyelidikan Ibnu Al-Haytham mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa percobaan yang dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham, diantaranya percobaan tentang kaca yang dibakar, menghasilkan teori lensa pembesar. Teori Ibnu Al-Haytham mengenai jiwa manusia juga sebagai salah satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah memberikan ilham juga kepada ilmuwan barat untuk menghasilkan wayang gambar. Teorinya itu telah membawa kepada penemuan film yang kemudian disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton. Terus yang ketiga, Jabir Ibnu Hayyan. Kontribusi terbesar Jabir adalah dalam bidang kimia. Ia mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis di dalam penelitian kimia, sehingga setiap eksperimen dapat direproduksi kembali. Jabir menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi, sehingga dapat dianggap Jabir telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Kontribusi lainnya antara lain dalam penyempurnaan proses kristalisasi, distilasi, kalsinasi, sublimasi, dan penguapan, serta pengembangan instrumen untuk melakukan proses-proses tersebut. Beberapa penemuan Jabir Ibnu Hayyan diantaranya adalah asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat, teknik distilasi, dan teknik kristalisasi. Dia juga yang menemukan larutan aqua regia dengan menggabungkan asam klorida dan asam nitrat untuk melarutkan emas. Jabir Ibnu Hayyan mampu mengaplikasikan pengetahuannya di bidang kimia ke dalam proses pembuatan besi dan logam lainnya, serta pencegahan karat. Beliau juga yang pertama kali mengaplikasikan mangan dioksida pada pembuatan gelas kaca. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.